Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusilatu Velayati Aziza dari SMA 6 Cimahi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran yang saya buat, yaitu video pembelajaran interaktif. Semoga contoh dari video pembelajaran ini dapat untuk ikut serta dalam kegiatan MGMP Cimahi pada hari ini. Yang pertama, saya mengenalkan diri dengan foto saya, mungkin karena kalau misalkan bertemu langsung itu saya sedang memakai masker. Kemudian materi yang akan saya bawakan adalah tentang nilai mutlak dan keterangan kelas, serta materi yang lebih spesifik atau subbabnya adalah tentang persamaan nilai mutlak, yaitu materi yang di awal-awal. Di sini saya membuat mulai karena apa? Ingin mencari perhatian dari siswa gitu, untuk ketika kita sudah mengklik tanda mulai ini, semoga anak-anak sudah mulai memperhatikan apa yang akan kita lakukan langkah selanjutnya. Saya akan klik saja mulai ini, kemudian akan muncul menu, yaitu ada peta konsep, ada materi, ada kuis, dan ada rangkuman. Yang pertama pasti kita akan masuk ke dalam peta konsep dulu. Ada tujuan, kalau misalkan mau dikasih tujuan juga boleh, lain sebagainya. Ini saya rangkum saja sebagai contoh. Yang pertama, misalkan kita mau menjelaskan kepada siswa tentang peta konsep, maka kita bisa langsung klik ke sini, peta konsep. Nah, kita jelaskan dari masalah otentik, tujuan kita bagaimana di dalam nanti persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu kita akan ketemu apa saja, kemudian bagaimana menemukan himpunan penyelesaian, dan lain sebagainya sampai di bawah. Nah, di sini saya memberikan tanda home agar kita kembali ke menu yang ada di sebelumnya. Maksudnya adalah menu sebelumnya itu saya sebut dengan menu home gitu, menu utama. Tapi kalau seandainya ini kan baru slide ketiga nih, seandainya saya mau back juga bisa menggunakan panah yang ada di sebelah kiri ini. Saya back, nah akan kembali seperti ini. Tapi kalau misalkan saya ke materi nih, materi yang pertama, saya mengilustrasikan tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa sih? Diilustrasikan oleh seorang anak pramuka. Seorang anak pramuka ini memiliki 4 langkah maju ke depan. Maksudnya adalah kita ilustrasikan, diminta untuk maju 4 langkah ke depan. Maka si anak ini akan maju 4 langkah ke depan. Kemudian diminta lagi untuk 3 langkah maju ke depan. Maksudnya di sini maju ke depannya, ke depan sini ya, ke depan panahnya. Tapi karena saya lupa untuk memflip gambar anaknya, maka kita sebut saja ini mundur ke belakang gitu ya. Sebanyak 3 langkah. Nah, maka hasilnya ternyata berapa banyak langkahnya kita akan menjelaskan di dalam nilai mutlak ini untuk berapa banyak langkahnya, bukan berapa nilai dia berada di posisinya. Nah, itu menjadi salah satu bentuk dari definisi nilai mutlak sebelum kita masuk ke dalam definisi teori. Nah, jadi kita kasih kesimpulan juga, banyak langkah yang dijalani si anak pramuka merupakan konsep nilai mutlak. Karena kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Jadi bukan hanya arah 4 langkah maju, terus 3 langkah mundur. Bukan hanya arah seperti ini. Karena kalau arah kita bisa memainkan positif dan negatif. Gitu. Di sini saya memberikan panah kiri, panah ke back, atau panah untuk ke kanan, yaitu next, serta home. Namun di sini adalah materi. Jadi materi itu kalau tidak salah ada 2 slide, maka saya akan bisa lanjutkan ke next seperti ini. Nah, definisinya sudah saya tuliskan. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dituliskan dengan seperti ini lambangnya dan didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X bernilai positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Kita bisa memberikan beberapa pengantar di sini. Oke, setelah itu saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya misal di sini ada mutlak 3. Mutlak 3, maka langkahnya, berapa langkah kita harus ke angka 3? Berarti kita
maju 3 langkah. Kemudian kalau misalkan mutlak negatif 3, berapa langkah? Kita masih bermain dengan langkah, bukan bermain dengan arah gitu. Ini untuk menjelaskan dan untuk lebih menekankan kepada anak untuk tidak salah paham atau tidak miskonsepsi. Dan contohnya ada 6 buah, bisa dilihat. Setelah itu, jika kita ingin next meneruskan juga boleh, namun jika misalkan kita ingin menunjukkan lagi, yuk kita balik ke home. Ingin menunjukkan kembali. Setelah kalian memahami tentang materi, kita masuk ke dalam kuis. Nah, saya sudah menyiapkan kuisnya. Kuisnya bentuknya seperti ini. Misalkan yang pertama, kita boleh membuat kuis ini sebanyak-banyaknya. Misalkan di dalam daring kan kita membutuhkan banyak sekali untuk latihan-latihan anak gitu secara langsung. Di sini saya membuat contoh soalnya nilai dari mutlak 3 adalah bisa sepertiga, bisa negatif sepertiga, bisa 3, bisa negatif 3 atau 5. Nah, manakah yang paling tepat? Mungkin anak di dalam daring itu akan memilih salah satunya. Bagaimana kita menggambarkan jawaban itu benar atau salah? Salah satunya ada sebagai berikut. Misalkan anak jawabannya A, dia akan mendapatkan emotikon sedih. Anak menjawab B seandainya, sama, dia akan mendapatkan emotikon sedih. Misalkan jawabannya dia merasa jawabannya yang C, nah dia akan mendapatkan emotikon yang dikasih jempol. Kemudian misalkan nyoba-nyoba lagi, jawabannya negatif 3, dia akan mendapatkan emotikon sedih. Kemudian 5 juga akan mendapatkan emotikon sedih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 3, gini ya. Nah, emotikon itu bisa ditampilkan lebih lama, juga bisa ditampilkan lebih lama atau lebih lambat gitu. Jadi bebas dari masing-masing guru. Kemudian misalkan kita ingat bahwa kuis kita adalah 2 atau 3. Kita boleh next ke panah selanjutnya. Nilai dari mutlak yang dimana di dalamnya ada mutlak 3 dikurangi 6, kemudian dikurangi 2. Nah, semua ini di dalam tanda mutlak. Maka hasilnya adalah berapa? Anak pasti kan ngitung. Kemudian akan menjawab A, B, C, D, atau E. Mungkin ada yang teledor, jawabannya adalah A seandainya. Maka emotikonnya keluarnya sedih lagi. B, emotikonnya keluarnya langsung sip, langsung benar. C, iya. D, E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Sampai di sini kita tahu bahwa soal yang kita buat itu ada 2 buah. Di sini saya membuat soal 2 buah, kemudian saya akan kembali ke home. Oke anak-anak, hari ini sudah selesai untuk pembelajarannya, maka kita akan kembali ke home. Dan rangkuman hari ini adalah sebagai berikut. Jadi untuk setiap bilangan real X, di mana nilai mutlak X disimbolkan dengan garis 2 yang mengapit X ditentukan oleh nilai mutlak X itu dia akan bernilai positif untuk X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dia akan bernilai 0 untuk X-nya lebih sama dengan 0, dia akan bernilai negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan kita bahas langsung, tapi jika tidak ada pertanyaan kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Nah, oke. Ya, demikian presentasi dari saya. Salah satu model pembelajaran interaktif, mudah-mudahan menjadi opsi atau salah satu pilihan dari Bapak Ibu guru untuk menggunakan PowerPoint ini lebih bervariatif lagi, dan saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.